Pantasan macam Kalau nggak diturutin, dananya nggak cair. makanya kan aku ikuti dia memburukan, aku Si ikuti siapa? dia. Siapa? Sofia Atul ya. Masya Allah. Ya, macam bahas-bahas macam ada hitungnya, bikin aku ini aneh. Pikiran aku. Enggak lah, kalau Tritung itu enggak ini. Oh, tadi gue serang itu anak Tritung juga. Terus gue tanya di Room Music Crew kan. Gue bilang gini, Dia apakah dia dia kalau warnanya saya udah baca dia itu sebenarnya JO. Cuman dia tidak mau menyakiti perasaan Tritunggal. Jadi dia apa? nggak seperti kita. Kalau kita udah keras kan Ya, menyatakan itu karena kita lebih dulu di TikTok karena kita diserang, maka kita balik menyerang. Siapa yang menyesatkan kita lebih dulu? Mereka. Sekarang ini kan orang cuma taunya, Billy dan kawan-kawan itu menyesatkan Tritunggal, padahal Tritunggal lebih dulu menyerang kita di dalam dunia pertiktokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dokter Debat Lintas Agama ya, channel di mana teman-teman akan belajar dan menyaksikan bagaimana diskusi lintas iman terjadi dan mempelajari bagaimana cara menghadapi para polikardus ini ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan juga mengaktifkan lonceng serta mendukung channel ini dengan cara share ke semua sosial media teman-teman supaya teman-teman kalian yang lain juga belajar dan tahu bagaimana diskusi lintas iman ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana perkembangan orang-orang Oneness di medsos, terutama di dunia YouTube dan TikTok yang makin hari makin terjepit teman-teman. Di sini saya harus katakan ya, bagaimana terjepitnya orang Oneness sekarang yang makin hari kita lihat ini kok makin terbantai, makin tersisihkan. Padahal sebelumnya kita ketahui Oneness merajalela di TikTok. Jadi bisa dibilang kalau dunia lintas iman TikTok itu diwarnai oleh polikardus yang beraliran Oneness. Tapi makin ke sini makin terpojok mereka teman-teman. Karena banyaknya migrasi dari para polikardus Trinitas yang juga merambah ke TikTok. Contohnya Pak Bom, Wak Donat, dan sebagainya. Makin hari orang-orang Oneness ini makin terjepit. Mereka cuma bisa buat room sendiri, curhat sendiri, cerita sendiri, nangis sendiri. Kasihan saya lihat orang Oneness. Jadi mereka cuma bisa buka room untuk curhat. Bukan menjelaskan warna teologi mereka. Bukan meyakinkan orang-orang Kristen di luar sana agar mau ikut ke ajaran mereka. Enggak, mereka malah curhat. Ini miris. Saya katakan ini miris, teman-teman. Seharusnya para pengajar Oneness ini fokus dengan pengajaran Oneness-nya, fokus mengajak sebanyak mungkin. Ya. Mempengaruhi sebanyak mungkin orang-orang Kristen untuk ikut ke warna mereka. Ini enggak. Yang kita lihat mereka cuma curhat. Mereka cuma nangis, meratapi bagaimana nasib mereka. Sudah capek-capek ngungsi ke TikTok. Kalau sebelumnya kan Zoom, StreamYard. Ini mereka babak belur di sana, mereka geser ke TokTok. Mereka duluan hadir di TokTok dibandingkan Trinitas dan sebagainya. Tapi makin ke sini kebantai juga. Mikana yang dianggap sebagai ujung tombak, dianggap sebagai tulang punggung pengajaran Oneness di dunia medsos. Ini sekarang harus kehilangan pamor juga. Muncul wajah-wajah baru seperti Ki Ahmad, ya. Terus juga kita lihat yang viral nih ya, pendebat Trinitas HIV, ya, pendebat Kristen yang terkena HIV, itu yang viral juga, menggantikan Mikana. Jadi Mikana ini makin hari makin ditinggalkan. Jadi Oneness ini makin kehilangan pamor. Yang bisa mereka lakukan apa? Curhat. Ya, curhat seperti yang terjadi baru-baru ini. Ini saya tampilkan ya, bagaimana para pengajar Oneness ini cuma bisa curhat dan nangis-nangis. Nangis-nangis kalau buka room. Nah, seperti ini. pantasan macam Kalau nggak diturutin, dananya nggak cair. makanya kan aku ikuti dia memburukan,
Ku Si ikuti siapa? dia. Si siapa? Sofia Atul ya. Masya Allah. Ya, macam bahas-bahas macam ada tritungnya, pikir aku ini aneh. Pikir aku. Enggak lah, kalau Tritung itu enggak ini. Oh, tadi gue serang itu anak Tritung juga. Terus gue tanya di Room Music Crew kan. Gue bilang gini, Dia apakah dia dia kalau warnanya saya udah baca dia itu sebenarnya JO. Cuman dia tidak mau menyakiti perasaan Tritunggal. Jadi dia apa? nggak seperti kita. Kalau kita udah keras kan Ya. menyatakan itu karena kita lebih dulu di TikTok karena kita diserang, maka kita balik menyerang. Siapa yang menyesatkan kita lebih dulu? Mereka. Sekarang ini kan orang cuma taunya, Billy dan kawan-kawan itu menyesatkan Tritunggal, padahal Tritunggal lebih dulu menyerang kita di dalam dunia pertiktokan. Karena apologet ini itu tidak membawa doktrin di dalam membela iman, tetapi mengandalkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, apa yang tertulis di dalam Alkitab itulah yang kita gunakan untuk mempertahankan iman kita. Ketika kita menggunakan teknik asumsi atau teknik ajaran Bapak Gereja yang tidak tertulis di dalam kita keok, kita akan terbantai. Ya, Karena apa? Karena kita akan muter-muter aja, sedikit ke kiri, sedikit ke kanan, sedikit ke bawah, sedikit ke atas. Karena kita tidak konsisten. Nah, akibatnya apa? Pendengar yang di bawah akhirnya pada pindah agama. Wah, ini Kristen nggak benar ini, nggak benar nih, nggak benar. Nah, itu yang terjadi. Itulah aku naik ke room si apa tuh yang bursian itu kan, ngembur kan. Yang orang Tritung, yang bursiahan. gue tuh kesel Tahu gini Abang Buru loh. kan? Yang bursiahan. Ya, Ria Syahan. Iya Ria Syahan. Aku bilang, Bu, kan aku panggil Bu percaya nggak Yesus itu adalah Allah Bapa? Percaya. Kalau percaya kenapa bahas begini kuno tuh? Kemana? Kok jadi lari? Kok lari apanya? Topiknya kuno tuh. Topik orang apa? Ya nggak seperti ini loh kuno tuh. Dia percaya sama Abdon. Yesus itu adalah Allah Bapa sendiri ya, bilang gitu kan, langsung diam dia. Bang John. Iya, iya. Shalom semua. Salam Bang, salam. Kemarin si Justin bilang begini, Bill, mendingan kamu nge-grab aja. Ku bilang, pendeta-pendeta ini tidak ada masing-masing mempunyai empedu malu atau tidak. Masa Billy yang tukang grab yang lebih pintar dari kalian? Coba, siapa yang paling pintar di antara kita semua? Panggil mereka semua. Mau panggil di Romo atau panggil siapa? Gitu Bang Biar udah. Itulah kadang-kadang kita ini Bang ya kan, langsung pekerjaan kita langsung diapai, dipatahkan. Gak boleh gitu. Gak apa-apa. Agama macam sih. Tidak perlu malu, kan nge-grab juga halal. Betul, Kan? Abang Buru. Istilahnya agama maksudnya macam si Nathan kan langsung fisiknya dia apa. Di situ aku panas sekali Bang Bil, maaf lu Bang Bil. Situ aku masih panas sekali. Masih si Nathan Ini Bro dikata-katain. Nabila ini siapa ya? Bisa tahu? Selamat pagi, Cis Nabila. Perempuan itu Abang Buru nampaknya. Nabila. Laki-laki itu Bang John dipanggil sis, nanti dia nggak on mute. Oh, Sis, Tapi Bang John, sudah terang-terang namanya Nabila. Sis lah. Sis Nabila. iya Nabila. halo Mbak. Coba Selamat kalau pagi, selamat siang, selamat sore. Udah, mungkin dia lagi di kamar mandi kali. Oke, Bro. Salam Bro Abdon. Bro Sarrahman, selamat pagi, saudaraku. Pagi semua. Selamat pagi menjelang siang. Bang Abdon, bentar Bang Abdon, lu ngapain di itu minta naik? Nggak makan dinaikin sama si Nathan. Si Nathan itu susah kalau naikin orang. Ya, maksudnya Jadi kalau ada orang di situ baru dia naik. Maksudnya kalau ada orang yang minta tolong, misalkan Bang Nathan, tolong dong naikin si ini gitu, baru dia naikin.
Kalau Ya, saya mau bantuin dia tentang yang Lukas tadi. Sebenarnya juga ada memang terjemahan ketakutan. Hanya saja kan sinatan kurang kurang artinya bisa menjawab ketakutan itu. Jadi sinatan harus ada bantuan teman, jangan hanya berpikir sendiri. ya dia bisa Apa itu? sendiri lah. Si Yang Bang di mana Nathan. itu, Bang? Bang Nathan diserang sama si Andi. Andi Jadi kan Kapan itu? jadi Bukan gini, diserang, itu bukan diserang. Yang namanya dia buka room, ya dia harus mempertanggungjawabkan. Nggak perlu dia dibilang diserang. Kalau nggak mau diserang kan tinggal turunkan. maksud aku ya, tuh si Kalau saya Andi. kayak gini orang ngomel-ngomel saya turunkan. Kenapa saya pertahankan? ya, jadi gini. Turunkan aja lah. Yang diserang Turun aja itu lah. kalau kita di room orang. Turun. Gitu. Jadi kan Diserang enggak itu. Namanya ini kok berdiskusi biasa itu. ya jangan ini santai aja lah, jangan keluar marah-marahnya. Ini kan tadi begini ceritanya. Udah lewat. Yang ada di Lukas 22 ayat 43. Jadi di situ maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Di 44 dia sangat ketakutan. Nah, sangat ketakutan ini memang ada di dalam Alkitab. Hanya saja memang ada yang terjemahan lain lagi, itu bukan masalah ketakutan, ya kan? Tetapi penderitaan. Sinatan benar, yang bertanya tadi mantan Oten itu juga benar. Nah, kalau memang dibahas tentang ketakutan itu, arti ketakutan itu maksud saya Sinatan harus bisa menguraikan. Kalau ketakutan di situ, kalau Yesus lari, ya benar ketakutan. Contoh nih, kita takut kepada Allah. Bukan kita takut seperti mau lari terbirit-birit, bukan. Kita takut kepada Allah, kita harus mematuhi perintahnya. Itu arti takut. Jadi sinatan nggak bisa memberikan uraian, pembahasan, jawaban. Makanya saya minta naik gitu loh, supaya sinatan jangan kebingungan. Jadi menurut Lai Abdon ayat itu gimana? Menurut Lai kalau menjelaskan kepada Muslim kalau ada pertanyaan seperti itu. Jadi takut ya, kita bicara ketakutan di situ. Ya benar memang ketakutan, tetapi kan harus kita intinya kan tentang kehendak. Di Getsemani itu adalah bicara kehendak. Tetapi kehendak mulai yang terjadi Bapa. Segala sesuatu yang terjadi itu adalah kehendak Bapa itu. Jadi Yesuslah yang memuliakan tentang Bapa itu. Nah, jadi kalau Yesus mengatakan tentang kehendak di situ, kalau ketakutan, nah artinya kan pembahasan ketakutan ini kan secara paradigmanya manusia kan beda. Artinya dia melarikan diri gitu loh. Nah, Yesus kan bukan melarikan diri. Artinya apa kehendak Bapa itu, itulah yang terjadi. Begitu juga Petrus mau membela nih. Petrus mau membela Yesus. Pertanyaannya, Tapi Yesus menyangkal, kenapa gitu loh. Tuhan Yesus ketakutan di situ? Coba jawab. Arti ketakutan itu bukan maksudnya takut akan sesuatu yang seperti kita nih. Saya takut sama kamu, saya menghindar. Ketakutan itu artinya ketaatan. Gak bisa. Contoh, Di Nggak situ bisa ngomong sama Muslim kayak gitu, Bro Abdon. Mereka makanya itu gini. berdasarkan yang tertulis ada kalimat ketakutan. Kita gunakan alasan apapun, dia tetap pada terjemahan kata ketakutan. Ya nggak apa-apa. Contoh gini ya, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menguraikan takut akan Tuhan. Nah, kalau bicara takut akan Tuhan, apakah seperti takut itu? Takut akan Tuhan artinya kan kita harus mematuhi perintahnya. Tapi kalau saya gini, Lai Abdon, saya pernah ditanya sama si Juma. Dia bilang Tuhan Yesus ketakutan. Dia gunakan ayat yang sama. Terus saya jawab, coba kau baca sekali lagi di sana. Yang berkata ketakutan itu siapa? Itu pendapat yang melihat atau perkataan Tuhan Yesus, saya bilang. Coba baca. Ya, boleh. Itu adalah sebuah pernyataan dari apa yang dilihat oleh penulis. Jadi bukan sebuah firman atau sebuah pernyataan di sana. Karena tidak ada kalimat sama sekali Tuhan Yesus ketakutan di sana. Tetapi di dalam penglihatan penulis, dia melihat seolah-olah Yesus ini ketakutan. Seolah-olah malaikat ini mau memberi bantuan. Padahal tidak ada komunikasi atau dialog antara malaikat dengan Tuhan yang menjelaskan pemahaman dia atas penglihatan itu. Jadi ini adalah sebuah
pernyataan daripada penulis yang melihat keadaan pada saat itu. Seolah-olah malaikat ingin memberi bantuan kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus di dalam penglihatan mereka itu seperti ketakutan. Nah itu saya jawab seperti itu. Boleh juga, nggak masalah, itu boleh. Artinya sesuatu yang disampaikan tentang Yesus pada di Getsemani itu tadi. Hanya kan arti pengertian di dalam kitab itu takut akan Tuhan itu kan bukan takut. Saya jawab ya. Saya jawab. Ya, simple saya jawab. Karena yang kalian baca itu terjemahan sampah. Selesai. Kalau dia terjemahan yang benar tidak ada ketakutan. Berhubung kalian baca terjemahan sampah, makanya ada kata ketakutan. Selesai. Saya memang tidak pakai lagi kok. Ya, jadi kalau saya di Katolik itu bukan takut ya. Itu kalau di Katolik, kitab Katolik itu saya bacakan ya. Yesus sangat menderita secara batin sehingga ia makin sungguh-sungguh berdoa. Loh, mana ada kitab Katolik? Dari mana kau dapat itu kitab Katolik, bro? Nah, ini kitab Katolik nih. Ya, terjemahan apa itu? Terjemahan apa? Terjemahan apa? Ya terjemahan lah, terjemahan apa yang Anda bilang ya terjemahan lain lah. Jadi bahasa apa lagi? Mana ada itu terjemahan Katolik? Bukan. Mana Katolik ada keluarkan Alkitab? Mana? Coba saya open cam ya. On cam kasih tunjuk itu Alkitab apa itu Bang? Penasaran saya ini, serius penasaran. Ya, penasaran saya. Ya, jangan dibuat, kita sama-sama ngobrol ya. Ya, Abdon Sagala orang kita, jangan diserang ya, biasa aja, jangan diserang. Jadi ya, walaupun dia Katolik, tapi dia pemahamannya sama kayak kita, jadi nggak usah diserang ya guys. Coba lihat sampulnya Bang. Depannya Bang, depan. Oh iya, ini bukan, ini produk Katolik sendiri ya Bang? Iya tuh, ya, baca tuh. Ya. Kamu kan nanya kan, kamu nanya saya jawab nih. Ya. Coba Bang, buka Bang Yohanes Sakaria 12 ayat 10 Bang. Dengerin dulu, dengar ya. Ini yang 73 bro. Indonesia masa kini ya. Ini. Ya. Jadi artinya kan nih Lembaga Alkitab Indonesia ya. Jadi maksud saya kalau kita baca di 43, di 43-nya, di 44 nih Yesus sangat menderita secara batin. Oke. Sip. Itu terjemahan itu benar itu. Terjemahan itu bagus. Coba Bang buka Sakaria 12 ayat 10. Jadi Bang, coba buka Sakaria 12 ayat 10. Udah clear itu Bang tadi Bang. Udah benar kok itu terjemahannya benar itu. Udah clear itu. Jadi jangan baca terjemahan sampah. Kalau ini udah benar ini. Halo. Ya, jadi di awal saya nggak sempat rekam ya. Lagi mau rekam, sudah selesai dia ngomong. Tapi teman-teman dapat poin di kalimat terakhir yang disampaikan oleh John Peter ya. Dimana kalau Paul Jang, ini dia sampaikan ya. Paul Jang ini nggak lebih daripada pelacur rohani. Kenapa disebut pelacur rohani? Ya karena Paul Jang ini hanya mengikuti apa yang diinginkan donatur. Donatur suruh Trinitas, Oneness, damai. Serang Islam. Jangan sesama Kristen berantem. Kalau enggak nanti donasi enggak cair. Maka Paul Jang akan ikut kata donatur. Dan ini sudah dibuktikan. Dari dulu, donatur Polycarpus ini pingin sesama Kristen ini bisa bersatu. Mau itu Oneness, Trinitas, Unitarian, ataupun tari-tarian apapun. Kalau bisa bersatu, karena lawannya adalah Islam. Lawannya Islam. Dan banyak orang yang termakan bujuk rayu dari para donatur. Termakan uang donasi donatur. Hanya segelintir yang nggak mau. Di sini saya harus puji ya. Saya harus katakan, saya angkat jempol buat Herdi, Pendeta Samuel Siaan, ya bahkan mungkin John Peter juga, Pastor Sarah, yang tidak mau berkompromi dengan pengajar-pengajar Trinitas. Walaupun donaturnya suruh damai, kasih duit, nggak mau mereka. Mereka tolak donasi donatur. Mereka nggak mau ambil donasi, tetapi harus disetir, tetapi harus diatur, jangan ribut sesama Kristen.
lawan Islam. Mereka nggak mau. Mereka tolak, luar biasa. Sedangkan Paul Jang, ya dia pelacur rohani, teman-teman. Jadi mau nggak mau dia harus terima. Padahal jelas-jelas warna doktrin dari si Paul Jang ini adalah JO, Yesus only. Ya, JO itu Yesus only. Artinya oneness, bahasa lain dari oneness kan gitu. Paul Jang nggak bisa, dia harus terima donasi. Karena kalau nggak nanti dia nggak makan di Belanda, teman-teman. Beda dengan John Peter, ya. Beda dengan Billy Lin. Billy Lin nge-grab. Dan kita umat Muslim nggak pernah ya menghina profesi orang. Beda dengan mereka. Billy Lin curhat bahwa dia dihina, dikatakan hanya supir Grab, tapi sok-sok bahas teologi. Padahal yang dilakukan Billy Lin jauh lebih terpuji. Minimal dia kerja. Demi menafkahi keluarganya ada usahanya, yaitu kerja. Beda dengan pengajar-pengajar sesat yang lain, trinitas-trinitas yang lain, polikardus-polikardus yang lain, yang kerjanya apa? Buka komal menghujat agama Islam dengan harapan donatur Islamophobia membantu mereka. Saya harus katakan lebih terpuji Billy Lin. Walaupun kadang nyebalin juga. Dan sering kita lihat statement-statement Billy Lin juga menghujat dan menyerang agama Islam. Tapi untuk pekerjaan, dia lebih rajin daripada CP, Wak Donat, ya, Pak Bom Bom, yang kerjanya apa? Buka live menjelek-jelekkan agama Islam, tanpa pernah mau berusaha mencari uang dengan cara yang benar. Nggak ada mereka. Masih lebih mending John Peter, ketua Ormas ya. Begitu juga dengan Billy Lin. Dan mereka di sini curhat tadi. Kalian dengar curhatan mereka, mereka sebenarnya tidak ingin menyerang Trinitas. Tapi mereka duluan dibidat-bidatkan. Mereka duluan disesat-sesatkan. Memang kasihan kalau kita lihat. Sekarang, Herdi ya, yang sebelumnya semangat sekali menghajar Tung-Tung, sekarang vakum. Karena mungkin pekerjaannya lagi banyak. Kemarin saya coba kontak Herdi ya. Saya ajak untuk mampir di live saya untuk mentungin Tung-Tung. Herdi bilang lagi banyak job. Ya, saya nggak tahu beneran lagi banyak job atau lagi dijewel sama istrinya. Atau mungkin ada kuasa-kuasa gelap yang mengganggu ya. Ataupun menyuruh dia jangan lagi menyerang Trinitas. Ya, kita nggak tahu. Apakah Herdi juga sudah makan donasi tersebut? Atau memang lagi butuh? Tetapi kita bisa lihat Herdi sekarang hilang. Samuel Sihaan hilang. Yang tersisa hanya beberapa pengajar Oneness. Kalau John Peter nggak bisa ngajari orang. Nggak ada kemampuan. Ya. Terus, kalau kita bilang Billy Lin, masih konsisten lah. Sambil nge-grab, sambil live. Sambil menjelaskan Oneness. Masih oke. Sambil ngumpuli gift-gift dari TikTok kan begitu. Nah, tapi yang paling lucu, si Abdon Serigala ini. Ya, si Abdon Botak ini saya paling bingung gitu. Dia Katolik, tapi warna doktrinnya Yesus only. Ini apa-apaan ini? Ini harusnya orang seperti ini kena sepak nih. Ini kalau kita laporkan, disepak dia dari Katolik. Katolik kok Yesus only, apa-apaan ini? Yang ngomong bukan saya ya, John Peter yang bilang bahwa Abdon Sagala ini warna doktrinnya, ya warna doktrin mereka, Yesus only. Dan mereka curhat-curhat ya. Di sana mereka curhat masalah Yesus ketakutan. Padahal jelas-jelas di ayat, ya, ayat yang ada di kitab mereka, Yesus ketakutan. Saking takutnya, keringatnya seperti darah. Ya, mengeluarkan darah dari keringatnya. Itu bentuk ketakutan. Dan itu memang bisa terjadi. Secara medis, orang yang begitu takut, itu akan membuat pembuluh darahnya pecah. Sehingga waktu dia berkeringat, maka yang menetes adalah darah. Itu saking takutnya Yesus. Terus dibilang, loh, tapi kan dia nggak kabur. Yesus nggak kabur gitu waktu disalib. Masalahnya Yesus mau kabur kemana? Sudah dikepung. Nggak bisa. Nggak bisa Yesus tuh kabur ke negara lain, kerajaan lain. Nggak bisa. Perbatasan itu pasti dijagain. Kamu mau keluar dari wilayah Yerusalem, itu ada gerbang pos-posnya. Ada yang menjaganya. Nggak segampang itu. Sedangkan posisi Yesus saja sudah dikibus. Yesus itu menepi. Ya, itu kenapa? Kenapa Yesus bisa ada di Taman Getsemani?
Itu karena dia sedang bersembunyi sebenarnya. Biasa dia nggak di Taman Getsemani, ini kok tiba-tiba di Taman Getsemani. Yesus sedang menghindar, tetapi karena dikibus oleh Yudas, ya tetap kena tangkoi kan begitu. Jadi ada upaya sebenarnya. Ada usaha yang dilakukan oleh Yesus untuk menghindari. Tetapi kan gagal. Ya, gagal gitu. Mau gimana? Jadi kembali, kalau kita bahas masalah Yesus ketakutan ya, saya rasa sudah sangat clear lah. Jangan lagi menipu diri, walaupun segala cara dilakukan. Contohnya memelintir terjemahan. Nah, jadi memang ada jurus yang bisa dilakukan oleh Polycarpus, yaitu meminta LAI, ataupun mereka buat lembaga sendiri, menerjemahkan, merevisi kitab suci mereka. Kan tinggal revisi. Mana ayat-ayat yang membuat mereka kesulitan saat diskusi, yang membuat mereka kalah dalam berdebat, mereka hapus. Mereka tukar ayat-ayat tersebut dengan statement-statement yang menguntungkan mereka. Mereka bisa lakukan itu. Mereka bisa kan revisi kitab suci mereka. Karena itu bisa terjadi gitu. Dan sering dilakukan oleh mereka. Dikit-dikit revisi kitab suci. Supaya bisa debat, supaya bisa menghindar ya dari pertanyaan umat muslim, ya kita revisi lah kitabnya kan begitu. Lucu sekali mereka ini ya. Terus bagaimana Abdon Sagala mencoba menjelaskan, tapi tidak begitu diperdulikan juga gitu kan awalnya gitu. Terus dia curhat, ada pendebat Kristen namanya Nathan gitu kan. Ada namanya Nathan, udah babak belur, masih sok diskusi. Ya itu mereka seperti itu, bebal gitu. Abdon Sagala juga sama sebenarnya. Abdon Sagala setiap diskusi selalu babak belur. Nggak pernah ada sekalipun Abdon Sagala nggak babak belur. Tapi terus kan, ngeyel. Karena modal mereka tuh cuma congor, ngeyel. Yang penting jangan malu. Maju terus. Mau berapa kali babak belur, yang penting berani terus berdiskusi. Itu modal mereka. Jadi buat Abdon, harusnya dia ngaca dulu gitu. Harusnya ngaca ya. Terus buat Bililin, ya Grab itu nggak salah kok. Jadi supir Grab itu terpuji kok. Hebat. Ya, walaupun saya nggak tahu ini mobilnya itu mobil pinjaman atau mobil dia sendiri. Kalau mobil dia sendiri, minimal dia punya mobil. Artinya secara ekonomi, Bililin jauh lebih baik daripada yang lain. Daripada Polycarpus yang lain. Daripada seperti Rudi Simamora ya, pengen dapat angkot. Menghujat supaya dapat angkot. Belum lagi yang lain. Pak Bom-Bom, bayar listrik udah nggak sanggup. Wak Donat, penghujat kelas berat dari zaman dulu. Dari zaman dulu menghujat, ya lumayan, terkumpul banyak duitnya, banyak donaturnya, kan begitu. Buat Bililin, mungkin cuman kurang konsisten aja. Tapi minimal ya, dia berani mengatakan pengajaran dia, yaitu Oneness, yang jelas-jelas berbeda, yang jelas-jelas mendapat pertentangan, tapi berani dia serukan, walaupun resikonya donasi nggak masuk. Karena donatur Oneness ini kecil. Kalau dibandingkan dengan donatur Trinitas, jauh. Donatur Oneness ini paling kecil. Tapi minimal dia berani, dia konsisten dengan pengajaran dia, ini perlu kita hargai lah. Ya, perlu kita apresiasi, walaupun pengajarnya sesat juga gitu. Karena di mata Islam ya semua sama. Mau itu Oneness, mau itu Unitarian, maupun agama apapun lah. Corak denominasi yang ada di kekristenan ini, dalam perspektif kacamata Islam, ya ini semua sesat. Semua nggak benar. Kan begitu. Jadi kalau mereka tuh saling membidatkan tuh udah hal yang biasa lah. Ya, saya malah tunggu nih, kapan lagi nih, perang besar antara Oneness dan Trinitas. Karena makin kesini makin nggak imbang. Bagaimana Mikana tuh sekarang kehilangan pamor ya. Harusnya Mikana tuh bisa berani menyerang Trinitas yang lain. Maki aja Sofiatul, supaya Oneness ini naik lagi. Kalau enggak, ya Oneness akan terus ditinggalkan. Kasian. Padahal saya pinginnya tuh Oneness itu bisa lebih inilah, menunjukkan tajinya. Itu Sofiatul kalau perlu dihantam gitu kan. Atau Oneness yang lain tuh berani lah untuk lebih speak up gitu kan. Kalau perlu ya diapain kayak itu orang-orang Trinitas yang nggak jelas. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya tampilkan ya. Dan terima kasih buat dukungan teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya, karena masih kurang subscribernya, masih sangat kecil ini. Oke, mungkin itu aja. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikut.